Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Bapak Sofyan Hendry, salah seorang bakal calon legislatif dari Partai PKS untuk provinsi ya. Ya. Pak Sofyan, Imbo Pak Sofyan ya, Ya. Pak Sofyan. Oke. Silahkan Pak Sofyan, perkenalkan diri dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga terima kasih kepada Pak Budi yang telah mengundang kami sebagai narasumber di siang hari ini. Mungkin kepada pemirsa semuanya, nama Sofyan Hendry, SPDI MM, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung. Sekarang sudah berkeluarga, anak 3 orang, semuanya perempuan, dan suku Sikumbang. Kampung Nagari Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung. Mungkin ini perkenalan singkat, nanti kita perpanjang nanti dengan diskusi. Di sana kami di Selungkang mah. Pak Sofyan, dari Partai PKS kan ya. Iya. Kini lah duduk di DPRD Sijunjung. Ya, Periode 2019 sampai 2024 ya. Iya. Sebelum tuh atau iko periode pertama? sini sudah periode kedua. Oh, sudah periode kedua. Periode Sebelum kedua. tuh sudah duduk juga. Ya, Sama-sama dari PKS. sama-sama dari PKS. Oke, jadi mencalek untuk yang periode ketiga gini ya. Oke, maju untuk provinsi kalau seandainya duduk periode Untuk pertama. untuk provinsi pertama. Iya, iya. Iya. Oke. Latar belakang Pak Sofyan di dalam partai, kemudian sejarahnya mencalek, mungkin boleh diceritakan. Baik, pertanyaannya yang bagus sekali yang disampaikan oleh Pak Budi. Mungkin saya dibina dan berawal dari sejak MTSN Padang Sibusuk dan juga MAN Padang Sibusuk. Nah, jadi dahulu memang dibina dan dididik oleh PKS lewat halakoh-halakohnya. Bahkan pernah jadi ketua OSIS di Senawia Padang Sibusuk dan juga ketua Sidiman Padang Sibusuk. Nah, maka setelah itu dibimbing dan dibina, diarahkan ke kampus UIN Imam Bonjol Padang. Mulailah diperkenalkan bagaimana proses berorganisasi yang secara utuh. Nah, maka dalam pengkariran dan secara organisasi kita memang dari awal ada IRM waktu di sekolah di remaja masjid, yaitu Masjid Al-Furqon Padang Sibusuk ketika itu, dan baru kita di kampus yaitu ada namanya FSI, Forum Studi Islam, dan juga Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia di kami. Dan pernah juga menduduki jabatan di BEM. Dari kegiatan eksternalnya kita juga berkecimpung dalam dunia politik. Salah satunya adalah yang sampai hati kita yaitu di Partai Keadilan Sejahtera. Jadi ketika selesai kuliah 4 tahun di UIN Imam Bonjol Padang, kita pulang kampung ke Sijunjung. Jadi ketika pulang kampung kita belum terlalu aktif ya, secara terstruktur belum masuk pada struktur partai. Tapi kita baru dalam keadaan baru mulai menapaki langkah demi langkah, dan alhamdulillah dalam proses yang seperti itu diberikan kepercayaan pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum Partai PKS DPD PKS Kabupaten Sijunjung. Dan sebelum dari Sekum kita dicalekkan itu di tahun 2014 sampai 2019, yaitu baru alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh masyarakat di daerah pemilihan kita, yaitu Kecamatan Kupitan, 4 Nagari dan Sijunjung. Dan periode kedua alhamdulillah juga diberikan kepercayaan oleh masyarakat, dan hari ini diamanahi sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Sijunjung. Inilah kenapa ini terjadi melatar belakangi kita untuk terjun pada dunia politik. Kalau kita mengambil pijakan adalah masuk kepada dunia publik ini
itu adalah sebuah pengabdian, bukan mencari harta kekayaan. Kalau ingin jadi kaya lebih baik kita jadi pengusaha. Betul. Jadi di pejabat publik ini memang harus jadi pengabdian. Tidak ada keuntungan dalam hal ini, tapi keuntungan sosialnya banyak. Maka mudah-mudahan dalam berkecimpung dalam dunia publik, kebijakan publik dan kebijakan anggaran, kita bisa menyentuh masyarakat kita dalam proses, baik itu proses pembantuan dalam bagian sosial, bagian agenda-agenda yang bermanfaat bagi masyarakat kita. Dan inilah yang selalu kita lakukan dalam proses prodenisasi, baik prode pertama maupun prode kedua. Kalau kita hanya sebagai orang biasa-biasa, mungkin jangkauannya lebih sedikit. Tapi ketika kita mendapati sebuah jabatan, dan ini kita arahkan dengan tujuan adalah pengabdian, itu kan lebih luas pengabdiannya, yaitu kebijakan anggaran. Kenapa? Karena di kabupaten itu, yaitu Kabupaten Sijunjung, yang memiliki sebuah kebijakan itu hanya dua. Pertama kepala daerah, yang kedua adalah DPRD. Dua orang inilah, dua lembaga inilah yang menentukan sebuah kebijakan anggaran. Maka karena DPRD mempunyai sebuah pekerjaan yang namanya kebijakan anggaran, itu budgeting. Dari budgeting itulah yang kita sesuaikan dengan bagaimana yang perlu kita telurkan aspirasi ini tepat pada sasaran. Maka kita secara pribadi selalu membaca buku yaitu Badan Pusat Statistik. Situ kita baru tahu kecamatan ini apa yang dibutuhkan, kecamatan ini apa yang dibutuhkan, kecamatan ini apa. Jadi itu tepat sasaran, bukan hanya dengan selera pribadi saja. Jadi kemarin kita tertarik dengan salah satu desa ketika kita kunjungan kerja, itu Desa Ponggo, dengan kepala desanya. Kepala desanya itu baru dilantik ketika itu. Ada hal yang dia lakukan sebelum dia menentukan sebuah kebijakan anggarannya. Maka dia buatlah kerjasama dengan kampus ya, kampus UGM. UGM. Iya, UGM. Tapi dalam hal itu, saya memberikan saran ke DPRD, kan hanya memberikan saran dan menyerap sebuah aspirasi. Karena itu salah satu tugas kita sebagai DPRD. Maka agar negara kita itu bisa baik dan bisa pada tepat sasaran, memang ada dua persoalan besar yang terjadi, di mana apapun bentuk negaranya persoalan besar itu selalu ada, bahkan sampai ke negara Indonesia. Pertama, persoalan besar itu adalah persoalan pengangguran. Kedua, persoalan kemiskinan. Tapi bisa hilang dua persoalan ini kalau kita gali sebuah potensinya. Jadi ketika tahu dengan potensi, maka hilanglah pengangguran, hilanglah persoalan kemiskinan. Siapa yang menentukan itu? Yang survei. Dari survei itulah kita tahu berapa angka kemiskinan, bukan lebih kurang. Kita kan sering melihat lebih kurang kemiskinan, pengangguran. Kalau kita datanya otentik, jadi segala bentuk pos anggaran kita arahkan ke sana dalam rangka apa? Untuk menghilangkan kemiskinan, menghilangkan pengangguran. Itu salah satunya. Kalau kita ingin memajukan sebuah daerah atau nagari, kita tidak lepas dari sebuah kolaborasi. Intinya adalah kolaborasi di seluruh pihak. Mungkin itu Pak Budi sementara. Jadi tentunya dari dua periode yang sudah dijalani, banyak sekali aspirasi dari masyarakat yang sudah ditampung, kemudian diolah dan dibuatkan kebijakan publiknya. Boleh diberikan Pak Sofyan contoh-contohnya yang sudah dilakukan, yang cukup besar mungkin yang bisa dilihat oleh masyarakat. Baik, jadi terima kasih Pak Budi. Dari kita hampir habis prodenisasi kita di prode kedua ini, memang sejak prode pertama itu kan ada kegiatan DPRD namanya reses. Reses itu kan dalam setahun ada 3 kali kegiatan untuk menyerap aspirasi masyarakat kita. Disitulah kita akan tahu apa yang diinginkan masyarakat, keluhan masyarakat, dan itu yang kita tampung sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tapi dalam hal itu, kebijakan anggaran yang kita buat dengan berdasarkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kita, memang paling terbanyak itu adalah
persoalan infrastruktur. Infrastruktur. Persoalan infrastruktur. Yang kedua persoalan yaitu pengembangan SDM. Dan yang ketiga adalah persoalan pertumbuhan ekonomi. Dengan tiga inilah ketika saya prodi pertama yang saya push setiap kegiatan saya itu adalah pelayanan dasar. Pelayanan dasar kita itu yang tidak bisa kita lepaskan adalah pertama pendidikan, kedua kesehatan. Jadi prodi pertama itu memang saya push itu adalah pendidikan dan juga kesehatan. Apa yang saya lakukan yaitu masalah sarana prasarana agar anak-anak kita nyaman. Baik nyaman secara belajar, proses belajar mengajarnya, dan dia nyaman dalam bentuk kegiatan-kegiatannya, dan dia tidak lagi kekurangan sarana prasarana. Contoh, ada dulu namanya UNBK. UNBK itu dengan komputer ujian. Maka saya bantu yaitu menganggarkan tentang komputer. Akhirnya anak-anak kita dia bisa ujian dengan baik tanpa lagi menumpang pada yang lain. Nah, yang kedua yang saya lakukan memang dalam secara supaya dia ada semangat, maka dengan tradisi memang selalu ini dipakai oleh budaya kita. Saya memberikan itu marching band agar anak-anak sekolah itu dia bisa mampu berkreasi dan menggali potensi-potensinya. Dan juga pagar sekolah dan pokok sarana baik itu fisik maupun non fisik, dan juga kita membangun musola agar dia spiritualistiknya bagus. Salah satunya ada SMP yang kita bangun musola untuk SMP itu, alhamdulillah. Jadi itulah prodi pertama yang saya lakukan. Jadi yang penting sekolah yang ada di dapil saya itu dia tersentuh. Itu yang paling banyak saya bantu itu adalah di Kecamatan Kupitan. Di kecamatan aja kurang lebih berapa sekolah itu? Ada berapa? Kecamatan Kupitan itu ada 13 sekolah ya. Tambah yang swasta. Itu yang kita bantu. Kalau di kabupaten, kalau cakupannya kabupaten kan, DPRD kabupaten kan. Kabupaten kurang lebih berapa sekolahnya? Kalau SD itu satu Jorong sudah ada SD. Oh gitu. Jadi, satu Jorong sudah ada SD. Lengkap ya. Ya, oke. Jadi dulu kan program Bupati Si Junjun itu kan satu Jorong satu PAUD. Kini satu Jorong satu SD. SD sudah ada dan SMP sudah alhamdulillah sudah sampai tersentuh kepada daerah-daerah pelosok. Maka semuanya anak-anak kita tidak ada yang putus sekolah lagi. Karena salah satu untuk meningkat untuk meningkatkan IPM tidak lepas dari salah satunya adalah pembangunan SDM. Tapi kalau IPM kita rendah, berarti salah satunya masih ada anak kita yang menyelesaikan pendidikannya. Oke. Kalau dari segi legislasi, Pak Sofyan, apa saja legislasi penting yang sudah berhasil ditelurkan selama 2 periode ini? Ya, ini salah satu tugas kita di DPRD. Memang ada beberapa perda yang telah kita buat selama menjabat di DPRD. Pertama yaitu tentang hari ini ya, dalam masih hangat-hangat juga, perda inisiatif DPRD yaitu tentang perda keagamaan. Selama ini kan kita walaupun kita ini alumni di bawah naungan Kemenak madrasah, kita sekolah dibesarkan di madrasah baik MTSN sampai MA bahkan kuliah, dan tidak bisa tersentuh oleh anggaran. Kenapa? Karena regulasi tidak ada. Nah, tetapi ketika kita telurkan perda ini salah satu yang membuat kita, karena itu yang selalu sering disebut oleh masyarakat kita. Apalagi kita ketika kunjungan ke sekolah madrasah tempat kita sekolah dan kepala sekolah, majelis guru, pasti itu yang ditanya, apa yang bisa dibantu. Ya kalau kita pribadi itu apalah yang ada bisa dibantu, tapi tidak sebesar kebijakan anggaran. Nah, jadi ketika perda ini ditelurkan, alhamdulillah mudah-mudahan nanti 2024 sudah bisa dieksekusi. Itu perda keagamaan, itu bisa menyentuh baik itu tentang rumah tahfiz, tentang pokoknya kegiatan yang berbau dengan nilai-nilai agama. Termasuk sekolah yang di bawah Departemen Agama. Ya, itu nanti itu bisa dibantu. Dalam perda itu pesantren, MDTA, TPQ, TPSQ,
itu masuk dalam cakupan itu. Kemarin kami baru selesai mengharmonisasi Perda itu dengan Kemenkumham, juga dengan Kementerian Agama di bawah Dirjen Ponpes ya. Nah, itu di Padang. Sekarang ini kan sedang alhamdulillah ya 2024 nanti insya Allah bisa dieksekusi nanti. Jadi dunia pendidikan, kemudian kalau untuk masyarakat umum, Kalau masyarakat tahfiz tadi ya, iya tahfiz, apalagi MDTA, MDTA, kemudian ada menyentuh ke masjid juga. iya masjid. Yang biasanya kan kita di masjid kalau biasanya 10 juta itu kan setiap kita turba Ramadan kan ada kunjungan tim turba Ramadan kabupaten itu. Nah, itu dan setiap kegiatan itu 10 juta dibantu. Masjid yang dimana kita melakukan kegiatan. Tapi kalau seandainya perda ini sudah turun, berarti kan sudah agak lebih besar. Masuk anggaran tuh jadi besar anggaran, jadinya ya. nilainya. Oke. Karena yang masyarakat itu pasti mengadu kepada dewannya, wakilnya kan. Iya betul. Oke. Nah sekarang setelah menjalani 2 periode, sekarang mencaleg untuk provinsi kan ya. Pak Sofyan mungkin bisa disampaikan ke pemirsa kita apa rencana yang ingin diusung untuk nanti kalau duduk di provinsi. Baik, terima Terutama kasih. dapil 6 kan ya? Dapil 6 Sumbar. Nah, Bapak dan Ibu, nenek mama, alim ulama, tokoh masyarakat, dan generasi muda milenial dimanapun kita berada. Saya sebagai anak nagari, cucu atau keponakan bagi mamanya, maka dengan izin Allah, dengan bismillah, saya ingin mencalonkan diri di DPRD Provinsi Sumatera Barat di daerah pemilihan 6, yaitu Kota Padangpanjang, Tanah Datar, Sawalunto, Sijunjung, dan Damasraya. Dan hari ini dikasih nomor urut 1 dari Partai Keadilan Sejahtera. PKS. Tetapi dalam hal itu pasti kita punya ide dan gagasan agar kita bisa sampai di sana Allah takdirkan dan masyarakat pun suka memilih kita. Kita pun membawa sebuah ide dan gagasan agar kita mampu juga memberikan, mengakomodir dan mengadvokasi kebijakan-kebijakan anggaran untuk daerah pemilihan kita, yaitu yang dapil 6 Sumbar. Maka apa yang kita ingin lakukan adalah, karena dalam melihat postur anggaran yang di Provinsi Sumatera Barat itu alhamdulillah berkat pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat itu kan lebih triliunan ya anggarannya. Tapi kalau hal itu, kalau tidak ada yang duduk di sana, mungkin itu belum lebih besar mendapatkan anggaran di daerah pemilihan kita. Maka dengan hal itu, dengan berpijak dengan itu, agar kita lebih leluasa pula untuk mengadvokasi kegiatan-kegiatan masyarakat kita dan kebijakan anggaran kita, maka kita ingin melakukan salah satunya adalah yaitu pelayanan dasar ini harus sampai kepada masyarakat kita. Pelayanan dasar itu yaitu adalah dunia pendidikan, yaitu pembangunan SDM. Yang kedua adalah masalah kesehatan. Dan karena saya lihat dari potensi-potensi daerah, yaitu Provinsi Sumatera Barat, apalagi dari Dapil 6 Sumbar ini, ketika saya lihat dari beberapa survei dan Badan Pusat Statistik, potensi kita daerah pemilihan 6 Sumbar ini adalah potensi ada pertanian dan perkebunan. Karena ketika pertanian ini disupport dan juga dibina dan dibimbing oleh penyuluh pertanian, dan itu adalah teknis, adalah pekerjaan dari dinas, maka kita sebagai dewan adalah menyerap aspirasi dan memberikan kebijakan anggaran apa yang mampu kita berikan agar salah hilirisasi dunia pertanian, dunia perkebunan dan peternakan itu bisa terselesaikan dengan baik dan tidak ada lagi kita kekurangan pangan atau kekurangan sawah sempada. Maka ini salah satu prioritas utama kita. Nah, ini tidak lepas dari kerjasama dengan pemerintah daerah, yaitu Provinsi Sumatera Barat. Kalau kita hanya sendiri tidak akan bisa juga berjalan. Itu adalah butuh kolaborasi. Jadi untuk membangun sebuah daerah itu kita
perlu ada kolaborasi ranah dan rantau. Penting. Jadi kalau hanya kita aja mikirkan tidak bisa. Maka kita harus bekerja sama dengan teamwork. Kenapa? Saya yakin dan percaya kita tidak lepas dari sokongan dan dukungan rantau. Betul. Ini potensi rantau ini yang jarang dipergunakan orang. Jarang yang dilakukan. Tapi ketika potensi rantau itu kita tumbuhkan, itu sangat besar, luar biasa. Apalagi dengan situasi COVID kemarin. Itu kan pemerintah daerah tidak bisa bergerak apapun. Dan pun anggaran pun mulai dikecilkan. Siapa yang punya potensi? Yaitu rantau. Tapi ketika kita sudah membangun emosional di pemerintahan daerah dengan perantau, itu kan lebih mudah. Saya yakin dan percaya orang Minang ini sukses dalam rantaunya. Merantau bujang dahulu, babuah baguno balen ya. Jadi kita ini sudah di merantau. Ibarat orang Minang, setinggi-tinggi tabang bangu pastinya balik ke kubangan. Sehebat-hebat orang pasti dia akan pikirkan kampung halamannya. Bagaimana kita? Ini yang perlu kita sinergiskan, kolaborasikan dengan rantau kita. Apalagi orang Minang ini tersebut orang yang ulet ya kalau di rantau. Dan pun umumnya kita tergantung kepada orang rantau. Mudah-mudahan kita sebagai orang kampung kita doakan semoga rezeki orang rantau kita lebih berkah dan juga mudah dan bisa membantu masyarakat kita. Apa yang tidak bisa tersentuh oleh APBD, ini gunanya rantau. Jadi tidak semuanya bisa tersentuh oleh APBD. Maka situlah kita bangun jaringan dengan perantau-perantau kita. Saya yakin pula perantau kita di Selungkang ini luar biasa. Apalagi PKS ya, perantau keluarga Selungkang. Persatuan Keluarga Selungkang. Persatuan Sama Keluarga PKS Selungkang. juga. Jadi ini oleh kita. Potensi rantau inilah yang sampai hari ini belum tersentuh banyak. Mudah-mudahan dengan orang-orang rantau kita bisa mendengar, inilah nampak kampung halaman kita. Apa yang bisa kita perbuat, kita kerjasama. Jadi saya yakin dan percaya orang rantau ini pasti membantu. Kenapa saya lihat ada ide yang saya inginkan. Saya teringat dengan sejarah Abdul Aziz ya. Khalifah Abdul Aziz itu kan selama 2 tahun lebih sedikit ya. Tidak ada satupun orang miskin di negaranya. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Tidak ada orang miskin di daerahnya. Dan pun kucing dan anjing aja bisa makan bersama. Tidak ada berkelahi dia. Berarti apa yang dianggap potensi zakat. Jadi apa yang ingin saya sampaikan ide ini kepada orang rantau. Potensi zakat rantau kita itu luar biasa. Kalau disalurkan kepada orang kampung kita, itu hilang. Pengangguran, baik itu modalnya maupun kegiatannya, itu bisa tersentuh. Tapi itu perlu ada pengawasan. Tidak lepas dari hal yang itu. Maka saya lihat ini potensi zakat inilah bisa mampu nanti salah satunya untuk membantu masyarakat kita. Apalagi sekali-sekali pulang, orang-orang rantau, pas pulang bersama, itu sudah nampak di mana tempat penyaluran zakat. Jadi nanti daerah kita yang di kampung, di nagari kita ini, dia mampu pula mana yang pemerintah nagari atau pemerintah desa sudah tahu mana masyarakatnya yang butuh kok modal usaha yang bisa dibantu. Contoh, kalau kita lihat hari ini, kalau kita hari ini memberi, kita menerima hari ini, besok kita memberi lagi. Bukan selalu menerima terus. Berarti kan ada pergerakan potensi yang luar biasa. Maka mudah-mudahan zakat perantau ini mampu mengurangi angka kemiskinan dan mampu mengurangi angka pengangguran untuk masyarakat kita di kampung halaman. Jadi nanti rancang untuk dibuatkan legislasinya, kurang lebih begitu ya Pak Sofyan ya? Iya, sebenarnya perda zakat itu sudah ada. Perda zakat itu sudah ada di provinsi. Di provinsi. Tinggal kita mensinergiskan dengan orang rantau, baik itu pemerintah nagari kah, berkolaborasi dengan orang sampai rantaunya ke desa paling bawah. Desa paling bawah. Kita kan kalau orang itu tersentuh oleh di kita, pasti dia apapun dia kasihkan buat kita. Tapi kalau hatinya sudah luka ya tidak bisa lagi kan. Betul, ini kan pandai-pandai lah. Betul. Dia kan pandai, harus berpandai-pandai pula kan. Sebetulnya ada satu lagi Pak Sofyan, mungkin bisa ditambahkan. Sekarang terutama yang kalau kita lihat di Selungkang,
banyak sekali yang dirantau, lebih banyak daripada yang di kampung. Eh, Selama ini polanya adalah yang rantau membantu yang di kampung. Jadi semacam pola ketergantungan. Mungkin yang kita perlu lihat ke depan adalah kita perlu ubah polanya menjadi bukan ketergantungan tapi kesaling tergantungan. Jadi apa potensi di kampung menjadi basis untuk diberikan ke rantau. Apa yang sudah didapatkan di rantau menjadi sesuatu yang bisa dikembalikan ke kampung. Jadi saling bergantung. Mungkin itu yang narasi yang perlu kita bawa ke depan, Pak Sofyan. Jadi secara sederhana saja, orang rantau tuh pasti butuh beras. Saya sederhana aja. Iya. Dia tidak mungkin ke sawah dia di rantau. Iya. Iya. Kita yang di kampung yang ke sawah. Berasnya, Contohnya itu. ya, Iya, contohnya kan betul. itu kan saling betul. saling Betul, kerjasama betul, dan saling betul. membutuhkan. Kemarin saya mungkin ini entah anekdot atau apa, tapi ini menjanjikan juga COVID ya. Daun apa namanya? Daun sungkai ya. Daun sungkai itu kan mahal, dikirim oleh orang kampung ke rantau kan. Wah, ini tuh apa Itu obat. menghilangkan COVID obat. Iya. Dibeli dengan satu kantong tuh 40.000. Berarti itu kan ada kerjasama. Iya, betul. Tapi oleh kita memang ini perlu sebagai wasitnya adalah pemerintah. Kalau tidak dikelola dengan baik, itu akan jadi pengemis terus, jadi penerima, bukan lagi memberi. Tapi ketika ini ada wasit, yaitu misalnya pemerintah, baik yang paling batu nagari, atau kalau dibawakan kepada adat, tungganainya, atau datuknya atau nenek mamaknya yang sebagai wasit. Dan sinilah yang perlu diingatkan, dikelola dengan baik. Nah, tapi kalau hanya misalnya kita, Pak Budi memberikan kepada saya 5 juta, tapi tidak ada punishment-nya. Berarti kan habis bagi saya, tidak ada lagi. Besok saya minta juga. Minta lagi. Tetapi ketika kita kasihkan ini tapi ada punishment-nya, itu kan berbeda nanti. Kita tambah semangat dan kita pun punya warning. Nah, apalagi dengan kebijakan-kebijakan yang terbaru hari ini. Contoh, kini kan kearifan nagari setempat atau desa ada namanya Bumnak, itu adanya Bumdes. Nah, mungkin pemerintah nagari sudah bisa membaca apa kearifan lokal di Selungkang. Contoh pedagang. Nah, atau maka misalnya dibuatkanlah atau BUMD Agro misalnya, Bumnak Agro. Jadi hasil panen masyarakat dibeli oleh Bumnak. Jadi Bumnak nanti menyalurkan barang-barang yang apa itu dibeli oleh Bumnak, nanti Bumnak menyalurkan kemana yang akan dia kasih. Dia sudah tahu tempat pasarnya. Networknya sudah ada di rantau. Network sudah ada. Jadi ini maka saya butuhkan wasit untuk mengelola. Tapi kalau hanya pribadi-pribadi yang kasih, itu tidak Skalanya kecil. Skala kecil. Jadi tidak nampak perubahan nanti cara pandang. Betul. Akan sama juga ketergantungan terus ya. Iya. Betul. Menarik Pak Sofyan perbincangan kita hari ini. Tapi karena keterbatasan waktu mungkin kita cukupkan. Tapi untuk penutup kami persilakan Pak Sofyan untuk memberikan pesan penutup. Baik, terima kasih kepada Pak Budi yang telah memfasilitasi saya dalam berbagi, berdiskusi dalam rangka membangun negari kita. Kenapa Padang Sibusut dan Selungkang itu adalah satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Betul. Berarti kita saling kerjasama, saling baur membaur antar sama lain. Diibaratkan aur dengan tebing, saling menguatkan antara satu sama yang lain. Maka untuk itu saya berharap kepada masyarakat, sehebat apapun orang, kalau hanya sendiri, dia tidak akan mampu menerobos masalah yang besar. Tapi kalau seandainya dia bersama, insya Allah yang berat bisa jadi ringan, yang ringan mudah dijinjing. Maka untuk itu saya secara pribadi mudah-mudahan dengan kehadiran saya, dengan masyarakat yang selalu mensupport dan mendukung, saya minta izin ya. Mudah-mudahan Allah takdirkan duduk untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat
untuk bisa mengadvokasi kebijakan-kebijakan anggaran dan juga kebijakan legislasi dan juga kebijakan pengawasan yang mengarah kepada masyarakat kita, terkhusus pada daerah pemilihan 6 Sumbar. Maka mudah-mudahan tanamlah kebaikan dimanapun kita berada, selagi jasad dan ruh ini masih menyatu. Ketika jasad dan ruh sudah berpisah, tidak mungkin kita menanam kebaikan. Ketika yang baik kita tanam, pasti akan kita tuai yang baik. Tapi keburukan yang kita tanam, pasti akan buruk pula yang akan sampai pada kita. Mungkin terima kasih banyak Sama-sama, atas Pak Sofyan. saling berbaginya dengan Pak Budi. Mudah-mudahan pertemuan pertama ini akan menguatkan kita selalu dalam ikatan batin kita. Terima kasih pada Pak Budi. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Sofyan. Kami juga berterima kasih atas kehadirannya di studio sederhana kami. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Insya Allah kita akan coba buatkan beberapa sesi berikutnya yang mungkin kita bisa lanjutkan untuk topik-topik yang lebih menarik. Walaupun bukan sebagai calon. Nanti pun setelah duduk mungkin kita bisa undang kembali ke sini untuk kita bicarakan dengan topik-topik yang lebih menarik insya Allah. Terima kasih Pak Sofyan. Demikianlah pemirsa Ngobrol Cerdas perbincangan kita hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali di sesi-sesi yang lebih menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.